وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelat. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita masuki pada substansi ayat ini. Ayat ini sebenarnya terkait dengan pemindahan kiblat umat Islam. Ya. Sebelum ayat ini turun, kaum muslimin kiblatnya adalah di Baitul Maqdis, sama dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, Baitul Maqdis. Tetapi dengan turunnya ayat ini dan ayat-ayat di belakangnya, maka secara otomatis umat Islam berpindah kiblat. Bahkan kejadiannya ada yang menyebutkan persis Nabi ketika itu sedang sholat zuhur, dan beliau masih berada di Yasrib ketika baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayat ini bahkan menjelaskan, wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah. Pemindahan kiblat ini lakabirah, akan memberatkan kecuali bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kiblat, pemindahan kiblat menjadi pemisah antara orang-orang yang masih cinta masa lalunya dengan orang yang cinta kepada masa yang akan datang. Nah, inilah ibu-ibu sekalian yang berbahagia, latar belakang dari turunnya ayat ini. Jadi ayat ini
berbicara sesungguhnya berkaitan dengan masalah pemindahan kiblat umat Islam. Dan kiblat umat Islam yaitu Makkah, yaitu Ka'bah, adalah dalam posisi betul-betul berada di tengah-tengah, wasata. Ibu sekalian yang berbahagia, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Para ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan perintah kepada umat Islam ya, untuk mengikuti ajaran ini ya, yaitu ajaran yang membawa umat Islam menuju kepada wasata, umatan wasata. Umat wasata itu adalah umat yang adil, umat yang seimbang, ya, umat yang bermaslahat, dan umat yang selalu proporsional. Ya. Di situ adalah al-adil, ya, ada al-i'tidal, ada at-tawazun, ya, asyura, dan banyak hal-hal yang terkait maknanya dengan istilah wasatiyah itu sendiri. Ibu, bapak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ciri-ciri dari umatan wasata, karena saya yakin ibu-ibu ya sudah banyak yang mengikuti ya marhalah wusta ya, dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang 10 ciri umatan wasata. Siapa yang disebut umatan wasata itu dengan ciri-ciri yang ke-10 ini? Mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Ciri umatan wasata yang pertama adalah at-tawasut. Dalam arti bahwa umatan wasata atau orang yang mendefinisikan dirinya sebagai umat pertengahan adalah at-tawasut cirinya. Orang yang selalu mengambil jalan tengah dalam segala masalah. Ya. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Ya. Tidak liberal, ya,
tapi juga tidak radikal. Umatan wasat, umat yang tengah-tengah, umat yang ya selalu mengambil jalan tengah, tidak terlalu optimis, tidak berlebih-lebihan dalam bersikap optimis, tapi tidak juga pesimis dalam menghadapi masalah hidup ini. Mereka yang berada di jalan tengah-tengah. Banyak sekali alasan bagi orang-orang yang optimis dan berlebihan dalam mengembangkan sikap optimisme ini, yang menyebabkan dia salah. Misalnya dalam masalah dosa, mereka menerjemahkan innallaha ghafurur rahim misalnya. Allah itu pengampun, maha penyayang, maha baik dan sebagainya. Bagi orang-orang yang terlalu saya katakan terlalu, tanda kutip, ya, terlalu optimis, lalu mengatakan dia beralasan Allah itu kan maha penyayang, Allah itu kan maha penerima tobat, Allah itu kan maha kasih, maha sayang, ya. Dengan sikap itu lalu kemudian tumbuh optimisme yang berlebihan sehingga menggampangkan semua hal. Tentu saja ini adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam pandangan wasatiyah. Sama halnya tidak dibenarkan orang yang pesimis. Wah, yang karenanya Allah innallaha shadidul iqab misalnya, Allah itu sangat keras siksanya, ya. Lalu dengan itu kemudian dikembangkan sifatnya pesimis. Kalau gitu nggak ada potongan saya ini masuk surga. Lalu timbul sudah begini-begini sajalah, akhirnya putus asa. Saya ingat kisah bagaimana misalnya seorang yang membunuh pamannya Hamzah, pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah, yang membelah dadanya, ya. Dia adalah Wahsy. Di penghujung hidupnya Wahsy ini akhirnya masuk Islam. Dia sangat ragu-ragu, apakah mungkin dosa saya yang sebesar itu, ya, dan Muhammad Rasulullah bisa mengampuni, ya, memberi ampunan kepada saya. Ya, untunglah Nabi adalah Rasul yang sangat bijaksana, ya. Silakan masuk Islam, silakan mengikuti sholat sebagaimana yang diajarkan. Rasulullah hanya meminta, hanya kamu sholatnya agak jauh-jauh dari saya, supaya
saya tidak melihat wajahmu, agar saya tidak terkenang kembali dengan wajahnya Hamzah yang engkau bunuh pada waktu itu. Inilah sikap tawasud, ya, selalu mengambil jalan tengah dalam segala masalah. Jalan tengah itu adalah jalan yang baik. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah syariah, dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, selalu Islam menempatkan dan mengajak kita semuanya mengambil jalan tengah. Tawasud. Yang kedua adalah tawazun. Tadi tawasud, yang kedua adalah tawazun. Seimbang. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tidak jomplang. Ya. Tidak jomplang, tapi ada wazan. Ya. Kalau kita belajar nahwu sorof, ya, kita selalu diajarkan untuk diajarkan tentang wazan, ya, fa'ala, ya, fa'ala yaf'alu fa'lan, ya, wazannya apa? Nah, selalu guru kita menanyakan hal tersebut, ya, supaya ada keseimbangan dalam hidup ini. Contoh yang paling sederhana adalah dalam hal, ya, orientasi hidup kita antara orientasi dunia dan akhirat. Dalam buku saya nulis tentang sikap tawazun ini, ya, kaitannya dengan doa. Al-Quran, ya, ketika menyifati orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, di antara orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak seimbang dalam berdoa. Disebutkan di sana betapa banyaknya orang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi doanya lebih cenderung kepada permintaan masalah dunia. Dan ini saya buktikan dalam banyak sekali kepada jamaah yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Saya tanya, ibu tadi doa apa ketika berdoa? Ya, anak saya sudah
mendekati di umur 30 tahun Ustaz, gadis sampai sekarang masih juga belum mau menikah. Ya ada yang mengatakan, yang berdoa, ya saya ingin ya, jabatan saya, karir saya bertambah baik, rizki saya, ya saya berdoa, dan rata-rata doanya kepada dunia. Allah menegur orang-orang seperti ini. Bukankah Allah bisa memberikan dunia sekaligus akhirat? Kenapa yang diminta hanya dunia saja? Tawazun, ya, menyeimbangkan ini sesuatu yang sangat penting, ya, bagi umat Islam. Jika dalam berdoa saja sudah seperti ini, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, inilah mindset kita, harus kita ubah sedemikian rupa, ya, supaya ya hidup ini lebih seimbang, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, tengah-tengah, tawazun, ya. Baik, itu ciri yang kedua. Ciri berikutnya adalah i'tidal, ya. Kalau kita sholat, ada posisi berdiri, ada posisi duduk bahkan sujud, ya. Dan kita dimintakan untuk i'tidal, ya, tidak berdiri dan tidak sujud. Itulah i'tidal, lurus, tengah-tengah, adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini kopiah, tempatnya di kepala, jangan kemudian dijadikan alas kaki. Itu tidak adil. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ya, betapa sikap-sikap, ya, dulu, ya, innahu kana zuluman jahula, ya, ada kecenderungan memang manusia walaupun diberi amanah sebagai khalifah, ya, sifat utama yang mengganggu dan menghalangi manusia adalah zaluman jahula, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim, ya.
baik dalam masalah-masalah kecil, apalagi dalam masalah-masalah yang besar. Disiplin, ya. Inti daripada i'tidal itu adalah disiplin, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sandal itu di mana? Ya. Ini persoalan yang besar. Ya. Sepertinya ya, masjid-masjid, ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang ketika masuk ke masjid datangnya buru-buru, ya, menempatkan sandal sembarangan saja, ya, akhirnya berantakan, tertukar dengan punya temannya dan lain sebagainya, ya, tidak tertib, tidak nyaman dilihat, semuanya karena tidak i'tidal. Dari persoalan-persoalan kecil saja umat Islam seringkali tidak disiplin. Sampah akhirnya berserakan di mana-mana. Semuanya bermula dari sikap dzuluman jahula. Kita perbaiki, ya, sikap-sikap ini dari wasatiyah. Ajaran Islam adalah ajaran wasatiyah yang menempatkan kepada kita, pada salah satu ciri orang yang wasatiyah adalah i'tidal, mampu dan siap menempatkan diri dan apapun di tempatnya. Ya. Berikutnya adalah tasamuh. Tasamuh, toleransi. Mengakui perbedaan sekaligus menghormati. Ada orang kafir, ya, kita akui, kita hormati keberadaannya, walaupun kita tidak boleh sedikit pun meniru mereka, apalagi mengikuti ajarannya. Kita toleran terhadap perbedaan, baik itu perbedaan prinsip, ya, maupun perbedaan pendapat, perbedaan adat istiadat, perbedaan kebiasaan, perbedaan kultur, semuanya harus kita akui dan kita hormati. Jangan ada pelecehan. Ini sikap wasatiyah mengharuskan kita untuk bersikap tasamuh. Betapa beratnya hati kita, ya,
ketika kita tidak punya ruang tasamuh itu. Akhirnya dongkol, jengkel, benci, marah, ya, selalu ada dalam diri kita. Yang membebaskan sikap itu adalah tasam, adanya toleransi, asal jangan sampai kebablasan. Doa di gereja misalnya, selawatan di gereja, ya, ini sikap-sikap toleransi yang salah aprah, yang justru banyak dikembangkan oleh orang-orang yang sengaja, ya, menyimpangkan ajaran Islam yang agung, yang sangat luar biasa ini. Tasamuh tidak seperti itu, ya. Bahwa Islam itu adalah ajaran kebenaran yang paling benar, yang lain salah. Itu prinsip. Tetapi sikap kita tidak kemudian menyalahkan semua orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Ini juga prinsip yang harus kita pegang bersama-sama. Tasam, toleransi. Ciri yang berikutnya, yang kelima. Jadi saya ulang lagi, ada takwasud. Pertama. Yang kedua adalah tawazun. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat adalah tasamuh. Dan yang kelima adalah musawah. Prinsip musawah, egaliter, tidak diskriminatif, ya. Ya, tidak diskriminatif. Artinya perbedaan paham, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan keyakinan tidak menyebabkan kita bersikap diskriminatif dalam hal kemanusiaan, menolong orang lain, ya. Tidak harus kita tanya agamamu apa, keyakinanmu apa, ya. Kita harus bersikap egaliter. Dalam hal ini kita musawah, ya. Tidak diskriminatif, ya. Sukumu apa, ya, rasmu apa, warna kulitmu apa, ya. Sama sekali tidak menyebabkan kita diskriminatif dalam hal tersebut. Kita tetap melayani kepada semua
dengan pelayanan yang terbaik. Apalagi kita nanti misalnya ditunjuk sebagai pemimpin, maka pemimpin umat dan pemimpin bangsa adalah pemimpin yang tidak diskriminatif. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, umatnya, ya, jelas diberi penghormatan yang sama, juga diberi penduduk Mekah, penduduk Madinah, dan penduduk Muslim, ya, dan orang-orang yang berada di negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah menunjukkan sikap yang sama dalam memberikan pelayanan. Inilah musyawarah, tidak diskriminatif. Keenam, sikap atau wasatiyah itu ditandai dengan ciri syura. Orang yang mengaku menjalankan prinsip wasatiyah, ya, selalu mengedepankan sikap syura, karena dalam syura itulah semua pendapat diberi tempat yang sama dan mendapatkan penghormatan yang sama. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mengajak kepada semua pihak untuk, ya, menyelesaikan semua masalah dengan syura. Otoritas yang dimiliki tidak menyebabkan dia bersikap otoriter, tapi sebaliknya otoritas yang dimiliki di-share, dibagi-bagi sedemikian rupa secara adil, merata, dan terdistribusikan dengan baik. Itulah pemimpin wasatiyah. Dia menghindari sikap otoriter, totaliter, ya, menang sendiri, merasa benar sendiri, apalagi sampai bersikap, ya, merasa lebih suci, lebih, ya, baik dan sebagainya. Tentu sikap-sikap seperti itu tidak ada pada diri orang-orang yang mengembangkan wasatiyah dalam dirinya. Ya. Yang selanjutnya, sampai berapa? Sampai jam berapa? Maaf, saya tanya dulu.
masih lagi Ustaz. Ya, masih sampai jam 8 ya. Kalau jadwalnya itu sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Tanya jawab? Ada Ustaz. Ya. Oke, nanti saya akhiri jam 9. Setelah itu tanya jawab. Ya. Yang ketujuh. Ciri yang ketujuh adalah islah. Islah. Orang yang selalu mereformasi dirinya. Ya. Reformasi. Ya. Reformasi itu yang lama, yang baik dipertahankan, yang baru, yang lebih baik ya, ditambahkan. Itu sikap islah. Ini jangan ditangkap seperti sebagian bapak-bapak yang istri yang lama, yang baik dipertahankan, yang baru, yang lebih baik ditambahkan. Ya. Islah itu artinya selalu ya, memperbaiki terus menerus. Tidak ada waktu kecuali ya senantiasa ada perbaikan. Islah. Ya. Baik. Yang ke-8, orang yang mengembangkan sikap wasatiyah itu selalu bersikap aulawiyat. Aulawiyat itu artinya selalu memberi prioritas kepada hal-hal yang harus didahulukan. Ada prioritas utama, ya. Ada prioritas pertama, ada prioritas kedua, ada prioritas ya. Ada klasifikasi. Ya. Semua baik, tapi tidak semua yang baik itu harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Ada prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu dengan pengerjaan yang satu masalah ini kita selesaikan, maka masalah-masalah lain dengan sendirinya akan terselesaikan. Ya. Ini sekali lagi ya kaitannya dengan masalah aulawiyah. Nanti ada manajemen
prioritas. Ada mana yang harus diselesaikan lebih dahulu, mana yang harus dikemudiankan. Ada suara-suara ini. Ya, sedikit lagi. Yang ke-9 adalah tatawur, wa ibtikar. Dan yang ke-10 adalah tahaddur, hadharah, peradaban. Orang yang mengembangkan sikap wasatiyah, selalu beradab, utamanya ketika harus bersama-sama berinteraksi dengan orang lain, dengan peradaban manusia modern yang lainnya. Saya kira itu ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan 10 ciri dari wasatiyah.